Para sobat dunia kita, kali ini ada cerita sedikit tentang kehidupan sejenis ulat yang dibudidayakan sejak zaman dahulu. Ulat ini sengaja dibudidayakan karena menghasilkan kepompong ulat sutra yang sangat menguntungkan dalam segi ekonomi. Hasil dari turunan benang sutra inilah yang menghasilkan kain sutra yang sangat mahal harganya. Baiklah, kita akan sedikit bercerita tentang bagaimana ulat ini hidup dan bisa menghasilkan sutra terbaik. Ngengat sutra, Bombys mori, secara harfiah berarti ulat murbei, adalah serangga dari kelas Bombicidae. Disebut ngengat sutra karena hewan ini menjadi penghasil sutra orisinal yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bentuk ulat, larva, yang sering disebut ulat sutra lebih dikenal orang daripada bentuk dewasa, imago, dari hewan ini. Hewan ini sering diternakan untuk diambil sutranya. Ulat sutra hanya memakan daun murbei, Morus alba. Ia berasal dari utara Tiongkok. Telur ngengat sutra membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menetas. Ulatnya membentuk kepompong sutra mentah, yang setelah dipintal bisa menghasilkan benang sutra 300 hingga 900 meter per kepompong. Seratnya berdiameter sekitar 10 mikrometer. Sebagaimana umumnya larva ulat sutra sangat rakus, makan sepanjang siang dan malam sehingga tumbuh dengan cepat. Apabila warna kepalanya sudah menjadi makin gelap, ulat sutra akan segera berganti kulit cangkang. Dalam hidupnya, ulat sutra mengalami 4 kali ganti kulit, hingga berwarna kekuningan dan lebih ketat, yang menjadi tanda akan segera membungkus diri dengan kepompong. Sebelum ulat sutra menjadi matang dan keluar dari kepompongnya, kepompong digigiti hingga rusak dan tidak bernilai ekonomis. Kepompong tersebut kemudian direbus untuk membunuh ulat sutra dan memudahkan penguraian seratnya. Adapun ngengat dewasa yang dipelihara untuk bibit ulat sutra tidak bisa terbang. Perjalanan hidup ngengat sutra dimulai saat ngengat sutra betina bertelur. Ulat atau larva dihasilkan dari telur ngengat sutra. Pada tahap kepompong, ulat sutra membuat anyaman untuk menahan dirinya sendiri. Setelah itu, ulat sutra mengayunkan kepalanya, mengubah serat yang terbuat dari protein menjadi benang sutra. Beberapa ulat membentuk lapisan pertahanan di sekitar pupa dan lapisan ini dikenal sebagai selubung. Tali sutra, benang, diperoleh dari kepompong ngengat sutra. Karena sejarahnya yang panjang dan nilai ekonominya yang tinggi, genom ulat sutra menjadi salah satu objek penelitian ilmiah. Ulat sutra, Bombys mori, yang menghasilkan serat sutra di kelenjar sutranya, adalah Lepidopteran yang paling terkenal di Jepang. Ulat ini didomestikasi oleh manusia lebih dari 5.000 tahun yang lalu di Cina. Ulat sutra tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan manusia. Di Tiongkok kuno, terdapat legenda bahwa sutra yang didapati dari ulat sutra dilihat oleh Ratu 11 Lingxi. Ia sedang bertamasya ketika ia melihat kepompong ulat sutra. Lalu digunakanlah jarinya untuk menyentuhnya, dan menakjubkan, selembar benang tersangkut. Ketika makin banyak benang yang tersangkut dan membaluti sekeliling jarinya, dia perlahan-lahan merasa panas. Ketika sutra itu habis, dia melihat kepompong kecil. Dengan serta-merta, sang ratu menyadari bahwa kepompong itu merupakan sumber sutra. Dia lalu bercerita kepada semua orang dan hal ini menjadi dikenal secara luas. Selain legenda ini, terdapat banyak legenda lain mengenai ulat sutra.
Di beberapa negara industri pembiakan ulat sutra semakin populer karena bernilai ekonomis tinggi. Pembiakan ulat sutra ini sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu sejak ditemukannya benang sutra pada kepompong ulat sutra. Pembiakan dan pemintalan benang sutra ini memakan waktu terutama pada peternak tradisional. Mereka mengelola serta menjalankan sistem pengolahan serta peternakan ulat sutra secara turun-temurun. Bahkan proses untuk pemintalan benang sutra ini setelah melalui proses yang sangat panjang akan menjadi pintalan benang serta lembaran kain yang sangat mahal harganya. Karena memang kain sutra ini adalah sejenis kain yang organik dan melalui proses yang sangat panjang. Dan mungkin hanya masyarakat tertentu saja yang mampu membeli dan mengenakan kain sutra ini seperti pada zaman dahulu. Mahalnya harga kain sutra mungkin disebabkan karena lamanya proses pembentukan setiap helai benang dan tidak sesuainya kebutuhan pasar dan ketersediaan barang di pasaran yang membuat kain ini sangat fantastis harganya. Ulat sutra yang digunakan untuk pengobatan tradisional Tiongkok adalah Bombys batriticatus atau ulat sutra kaku. Ia adalah larva kering 4-5 tahun yang mati akibat penyakit muskadin putih disebabkan oleh jamur Beauveria bassiana. Dimanfaatkan untuk mengobati masuk angin, mencairkan dahak dan meringankan kejang-kejang. Ulat sutra memiliki kemiripan dengan manusia dalam banyak hal seperti jaringan atau organ yang serupa. Kepekaan yang sama terhadap patogen dan efek obat yang sebanding dan biayanya rendah. Sedikit konflik dengan masalah etika dan tidak ada bahaya biohazard. Oleh karena itu, ulat sutra merupakan alat yang sangat baik untuk screening obat dan uji keamanan. Kemunculan bakteri resisten multi-obat, MDR, yang cepat merupakan ancaman besar bagi kesehatan manusia di seluruh dunia. Hal ini menimbulkan keinginan untuk mengembangkan beberapa senyawa alternatif yang akan efektif melawan patogen MDR. Hemolimfa ulat sutra mengambil tempat untuk melawan patogen MDR karena kaya akan banyak peptida antimikroba dan juga komponen anti-apoptosis. Serisin yang merupakan protein sutra memiliki aplikasi dalam bidang farmasi dan kosmetik seperti penyembuhan luka, bioperekat, pelembab, anti kerut dan anti penuaan. Kompos limbah seri mengandung nitrogen dan protein dalam jumlah tinggi, sehingga pemanfaatan limbah seri secara efektif dapat meminimalkan pencemaran lingkungan, mengurangi biaya penggunaan pupuk anorganik dan menjadi alternatif yang baik untuk membatasi penggunaan pupuk anorganik. Selain itu, turunan dari kotoran ulat sutra dapat digunakan untuk terapi tumor. Ulat sutra dikonsumsi di sejumlah kebudayaan. Di Korea, ulat sutra yang direbus serta dibumbui merupakan makanan ringan yang populer dan dikenal sebagai beondegi. Di Tiongkok, sejumlah pedagang jalanan menjual ulat sutra yang dipanggang. Serbuk larva ulat sutra memiliki jumlah protein kasar, total asam amino esensial, dan asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan serbuk pupa ulat sutra. Rasio efisiensi protein yang tinggi dari bubuk larva ulat sutra mengindikasikan bahwa bubuk tersebut mengandung jumlah asam amino esensial yang lebih tinggi daripada bubuk pupa. Namun, bubuk pupa ulat sutra mengandung lemak, abu, serat kasar, karbohidrat, dan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bubuk larva ulat sutra. Selain itu, bubuk larva ulat sutra memiliki rasio N3ON6 yang lebih tinggi dan kelarutan dalam air dengan jumlah mikroorganisme yang lebih rendah. Kedua bubuk ulat sutra merupakan sumber zat besi yang baik dan kaya akan magnesium dan seng. Nutrisi yang tinggi dalam bubuk ulat sutra dapat menawarkan potensi yang sangat besar untuk mengurangi defisiensi nutrisi, terutama defisiensi protein di negara-negara berkembang. Tepung ulat sutra, Bombys mori, dapat dijadikan sebagai bahan protein alternatif pada ayam pedaging ransum,
tanpa memberikan dampak yang merugikan pada profil darah dan kualitas karkas. Selain itu, hasil terbaik dalam hal asupan pakan dan bobot hidup dapat dicapai dengan penggantian 75% bungkil kedelai dengan tepung ulat sutra dalam ransum ayam pedaging komersial. Nah para sobat dunia kita, inilah cerita panjang kita tentang dan bagaimana ulat sutra ini hidup, tumbuh serta dikembangbiakan. Juga kita harus tahu bagaimana rumit serta panjangnya proses kembang biak serta pembuatan helai demi helai, hingga menjadi kain sutra lembaran besar. Inti dari cerita panjang ini adalah kita sudah tahu mengapa kain sutra menjadi begitu mahal, karena lamanya proses pembuatan kain sutra organik ini. Dan akhir kata, semoga cerita ini menjadi sedikit ilmu pengetahuan bagi kita semua dari dunia kita. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.